Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 10 ya teman-teman. Di pertemuan ini 10 dan 11 kita akan membahas satu tema yang sama, yaitu formula copywriting. Nah teman-teman, di beberapa minggu sebelumnya itu kan kita sudah bahas nih ada struktur copywriting. Nah ingat ya, ada 3, yaitu ada headline, ada body copy, sama ada yang terakhir adalah closing. Nah di situ teman-teman kan sudah pernah nih disuruh untuk membuat kalimat copywriting. Masih ingat di UTS-nya. Nah, di situ teman-teman kan hanya seolah-olah membuat kalimat yang ditentukan berdasarkan headline. Misalkan kalian mau bikin headline yang cenderung menakut-nakuti, berarti kan termasuk dari fear headline. Atau headline-nya itu yang ada kalimat tanya, berarti question headline. Nah, di situ kita hanya menampilkan apa yang mau kita tulis berdasarkan headline yang sudah kita pilih. Nah, tapi di sini akan ada yang namanya formula atau teknik atau rumus yang akan kita pakai untuk bikin copywriting kita jadi lebih tertata gitu. Di sini ada beberapa teknik ya, ada 4. Yang pertama AIDA, yang kedua PES, yang ketiga IF-AB, dan yang terakhir adalah BAB. Mungkin kalau teknik yang pertama AIDA itu pasti teman-teman sering mendengar. Biasanya muncul di marketing, di digital marketing dan lainnya. Tapi di sini itu bukan strategi untuk produknya, tetapi kita lebih gimana caranya bikin kalimat copywriting dengan menggunakan teknik AIDA. Oke. Kita langsung lanjut ke teknik yang pertama, AIDA, yang terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Oke, apa sih isi dari attention? Nah, attention di sini intinya teman-teman memilih jenis headline dari yang ke-13 itu ya. Memilih jenis headline yang intinya itu menangkap perhatian. Semua headline tuh pasti tujuannya pengen menangkap perhatian atau bikin orang tuh paling enggak tertarik atau berpaling ke konten kita. Tapi mau headline yang seperti apa? Nah, itu silahkan bisa teman-teman pilih. Jadi di attention di sini sama aja teman-teman membuat headline-nya. Lalu yang I atau interest itu teman-teman menampilkan data yang fakta, info. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembaca itu bisa tahu keadaan yang sekarang, oh ternyata keadaannya segini dan datanya itu real. Misalkan teman-teman bisa membuat atau menyusun berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan atau misalkan BPJS atau misalkan kayak BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, atau misalkan asosiasi kayak penyelenggara jasa internet dan lembaga-lembaga survei lainnya. Yang penting data di sini memang sudah berupa fakta, bukan yang di sini baru angan-angan atau baru harapan dan lainnya. Misalkan teman-teman mungkin pernah mendengar ada iklan yang Anlin ya kalau nggak salah, atau yang osteoporosis itu, bahwa 8 dari 10 wanita dinyatakan mengalami osteoporosis. Nah itu ada datanya. Nanti biasanya di iklan tersebut ada di bawahnya sumbernya ini dari mana. Apakah mereka melakukan sumber sendiri atau melakukan kuesioner sendiri, penyebaran, sampel dan lainnya, atau melalui lembaga, biasanya akan ada sumbernya. Lalu untuk yang ketiga yaitu desire di sini memainkan sisi emosional pembaca atau seolah-olah kita disuruh untuk membayangkan, merenungkan dan lainnya. Dan yang terakhir adalah action. Jadi mengajak target pembaca untuk bertindak. Kita tuh sebetulnya pengennya apa sih? Apakah kita pengen konsumen atau pembaca tadi membeli produk kita, atau hanya sekedar klik website yang sudah ada, atau misalkan di kita tuh disuruh kayak seolah nge-like, terus nge-follow, nge-share dan lainnya. Itu berdasarkan tujuan yang mau kita capai. Nah biasanya iklan itu kan akan semakin berubah ya teman-teman. Contohnya kayak dulu iklan Le Mineral. Nah iklan Le Mineral awal-awal muncul itu kan produk minuman dalam kemasan yang ada manis-manisnya. Selalu seperti itu. Kenapa sih tujuannya? Karena Le Mineral itu kan sebenarnya produk baru. Yang sudah ada di pasaran adalah Aqua nih yang menang gitu.
Nah, gimana caranya si Le Mineral ini bisa menang gitu ya, atau paling enggak konsumen itu jadi tertarik gitu. Emang iya gitu ya. Pasti pertama kali ketika mendengar iklan tersebut kita mikir, emang iya ada minuman yang ada manis-manisnya. Padahal itu kan cuman air putih, ibaratnya air mineral, nggak ada rasanya harusnya gitu. Nah, setelah lama muncul, akhirnya kan iklan itu jadi berubah lagi. Orang-orang sudah paham, sudah tahu, oh ini ada muncul kayak produk baru yang namanya Le Mineral. Orang-orang sudah paham di sini. Selanjutnya kita tuh jadi diberikan iklan yang lain. Misalkan iklan promosinya berupa kita mendapatkan harga 19.000, itu kan sama dengan kita beli galon Aqua ya. Kalau galon Aqua kita harus beli itu dengan membawa galon bekasnya atau galon yang sudah ada. Tapi kalau di Le Mineral kita hanya perlu datang ke toko, beli dan selesai. Galonnya nggak perlu dibalikin dan kita nggak perlu ngasih galon. Ibaratnya itu buat kita dan baru. Nah gitu, jadi di sana seolah-olah kayak ini loh, kalau kamu mendapatkan hal yang higienis, yang bersih, pakai produk kita, misalkan gitu. Oke, balik lagi ke Aida. Aida di sini contohnya apa? Nah di sini contohnya ada terkait dengan skincare atau perkulitan itu ya. Jadi attention atau yang pertama adalah apakah kamu pernah merasa insecure karena kulit berjerawat? Jadi di attention di sini teman-teman menampilkan masalah yang dialami oleh pembaca. Lalu datanya berupa menurut data dari Kementerian Kesehatan misalnya gitu ya, ditemukan 8 dari 10 orang sering merasa insecure dengan jerawatnya. Dan di share-nya itu disuruh membayangkan, bisa bayangkan kamu memiliki kulit bersih dan sehat terhindar dari rasa tidak percaya diri. Yuk cobain produk dari beauty. Nah, sebetulnya kalimat ini kalau digabung menjadi satu paragraf tuh bisa. Teman-teman mungkin pernah melihat yang kalau misalkan scrolling Instagram di bagian caption kan pasti kalimatnya langsung satu nih utuh. Nah, ini kenapa sih saya pisah-pisah? Karena untuk memudahkan, oh ini bagian attention, interest, desire dan lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini kan misalkan ada 4 ya, ada 4 teknik atau formula. Nah, terus di sini kalian itu sebetulnya hampir sama. Jadi kalau misalnya bagian atas itu headline-nya dulu, baru yang tengah itu body copy dan yang terakhir pasti closing. Closingnya itu bukan hanya link pembelian, tapi juga bisa solusinya ya. Oke, lanjut kita ke yang kedua. Yang kedua formulanya yaitu PES atau problem, aggregate, dan solution. Di sini juga sama. Jadi intinya kayak yang Aida tadi, itu Aida itu attention, kalau di sini problem hanya perbedaan namanya. Lalu kalau di sini menampilkan masalah pembaca, aggregate melebih-lebihkan masalah pembaca, dan yang terakhir adalah memberikan solusinya. Oke, kita lihat contohnya. Obesitas sering bikin kamu gak pede. Kita nanya dulu nih masalahnya. Jadi ada beberapa orang yang ketika mengalami obesitas dia gak pede. Nah dia nanya, atau perusahaan itu nanya, hati-hati, walaupun kamu ngerasa muda tapi punya berat badan yang berlebihan bisa berpotensi memiliki penyakit jantung koroner loh. Nah mungkin kalau misalkan kita melihat orang obesitas gitu ya, kita ngerasanya wah dia makannya gak bener nih, gak olahraga, gak hidup sehat dan lainnya. Padahal bisa jadi itu mungkin karena dia tuh sakit, atau karena mengkonsumsi obat-obatan sehingga jadi berat badannya berlebih dan lainnya. Nah kita kan gak tahu nih kondisi masing-masing orang. Tapi di sini di aggregate ini seolah-olah bahwa kamu kan obesitas nih, hati-hati loh, walaupun kamu masih muda nanti kamu bisa kena jantung koroner misalnya gitu. Itu kayak melebih-lebihkan, padahal gak semua orang yang obesitas tuh ya karena kehidupan yang gak bagus dan lainnya gitu. Lalu solusinya adalah segera dapetin solusinya, tinggal klik link di bawah ini ya. Atau misalkan kalau kamu misalkan mau terhindar dari penyakit tersebut, yuk gabung di pelatihan kita. Atau misalkan yuk ikuti tes lemak dari kita misalkan gitu. Jadi menyuruh orang untuk memberikan solusi, atau intinya mengajak seseorang, bukan hanya berupa link dan kontak. Oke, lalu formula yang ketiga yaitu FAB atau feature, advantage, dan benefit. Yang pertama menampilkan fitur produk.
Fitur di sini jangan dianggap hanya sebatas aplikasi, karena fitur di sini sebetulnya keunggulan produkmu itu apa? Apa yang mau kamu tampilkan dari produkmu gitu. Lalu advantage, jelaskan keuntungannya dan benefitnya. Apa bedanya antara benefit dan advantage? Padahal sebenarnya kayaknya sama gitu ya. Jadi kalau benefit itu lebih memperjelas apa yang sudah kamu jelaskan di advantage gitu. Oke, untuk lebih jelas kita bisa baca contohnya. Hijab vanilla terbuat dari bahan voile premium. Berarti ini fitur atau keunggulan produknya dari bahan voile premium. Terus keuntungannya saya pakai bahan voile premium nih apa gitu? Nyaman dipakai dan gak bikin gerah, bikin rambut kamu gak cepat berkeringat. Keunggulan dari voile premium itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita udah nyaman pakai, terus juga gak bikin rambut cepat berkeringat, manfaat buat saya apa? Nah, manfaatnya tentunya rambut kamu bebas dari lepek. Nah, biasanya kalau orang pakai jilbab gitu ya, cewek-cewek pakai jilbab itu mereka akan lebih seneng ketika menggunakan jilbab yang nyaman, yang menyerap keringat, ringan, terus juga sirkulasi udaranya lancar. Ibaratnya kayak jilbabnya nggak terlalu tebal, tapi nggak terlalu tipis. Intinya ya bikin gimana bisa nyaman ketika dipakai. Jangan sampai wah baru setengah hari ternyata udah nggak nyaman nih jilbabnya. Akhirnya orang tuh pasti nggak akan mau beli brand itu lagi gitu. Jadi di sini ada advantage, keuntungan yang mau kalian tampilkan dari produknya, lalu dijelaskan lebih detail manfaatnya apa yang bisa saya dapatkan gitu. Lalu teknik yang terakhir yaitu BAB, yaitu before, after, dan bridge. Before menampilkan kondisi sebelumnya, sedangkan after adalah kondisi setelahnya. Lalu ada bridge, itu gimana cara agar konsumen itu bisa mendapatkan kondisi yang dia sekarang ini, yang before ini, tiba-tiba menjadi harapan dia gitu. Misalkan kalau tadi ya, ada orang yang insecure karena jerawat. Kondisi dia sekarang seperti itu, insecure pada wajah yang berjerawat. Lalu afternya apa? Pasti harapannya pengen wajah yang bersih, sehat, dan lainnya. Nah itu harapannya lah. Gimana caranya dari kondisi dia yang masih insecure karena jerawat menjadi wajah yang mulus, sehat, dan glowing, misalkan gitu. Oke, di sini untuk contohnya sudah mencoba berbagai macam cara tapi berat badan tidak kunjung turun. Ditanya dulu nih, kamu udah sering ya misalkan kayak frustasi karena nggak bisa menurunkan berat badan dan lainnya. Nah, gimana kalau ada produk yang bisa bantu kamu turun 3-10 kilo dalam waktu 2 minggu? Kita disuruh membayangkan dan kondisi setelahnya. Lalu bridge-nya, yuk cari tahu tinggal swipe up aja. Atau kamu sudah mencoba berbagai macam cara tapi berat badan tidak kunjung turun, gimana kalau ada produk yang bisa bantu kamu turun dalam waktu 2 minggu? Oke. Terus solusinya bisa yang lain. Jadi misalkan datangi booth kami di ini nih, misalkan di Grand Floor apa-apa gitu. Jadi bisa bukan hanya link gitu tadi ya. Oke, kita coba. Di sini ada contoh copywriting. Terus teman-teman disuruh untuk memilih ini termasuk yang mana. Mau jualan online tapi belum tahu gimana buat tulisan yang menarik? Itu dulu. Sekarang kamu bisa jualan online dan buat tulisan yang memikat hati konsumen. Temukan caranya dengan download ebook lancar copywriting dalam 3 hari sekarang juga. Nah, menurut teman-teman ini apa? Oke. Ya. Di sini termasuknya dari BAB. Jadi ada kondisi sebelumnya dia nggak tahu nih mau bikin tulisan yang menarik. Nah, setelahnya dikasih nih harapan orang ketika dia nggak tahu tuh apa sih? Oh, jadi tahu kan gitu. Nah, jadi itu dulu. Sekarang kamu bisa jualan dengan bisa menuliskan kalimat yang menarik. Jadi kalau di BAB ini lebih real. Kondisi sekarang dia insecure, berarti harapannya apa? Pengen nggak insecure, pede, dan bebas dari jerawat tadi. Bukan tipikal yang melebih-lebihkan gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari saya di minggu ini. Itu akan ada tugas individu, jadi silakan dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.